Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ahmad 12 Motor. Hari ini ada motor Xeon 125 injeksi. Motor ini penyakitnya adalah double starter yang tidak berfungsi. Coba kita cek. Ya, ini tidak berfungsi. Dan di sini orangnya sudah beli ada sampai 3 switch starter nih. Ini yang bekasnya. Ini yang baru dibeli sekitar 1 bulan yang lalu. Terus orangnya beli lagi nih yang baru lagi, dipasang tapi tetap nggak bisa. Nah, berarti kemungkinan besar adalah penyakitnya itu bukan di bendik starternya, melainkan ada jalur yang tidak beres seperti itu. Makanya hari ini saya cari sumber masalahnya itu ada di mana. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya untuk bendik starter motor Xeon RC injeksi, di sini ada 3 kabel. Ini kabel yang warna merah ini standby aki, baik kontak ataupun on off itu sama saja, on atau off itu sama saja, dia tetap akan ada arusnya. Nah, yang warna kabel hijau lurus kuning, dia akan ada arus ketika switch rem diaktifkan, berasal dari kabel warna coklat output kontak nih di sini. Di bagian switch rem nih, kalau di sini nih. Nah, di bagian switch rem ya, kelihatan ya. Kelihatan. Awalnya masuk coklat, keluar warna hijau lurus kuning. Lalu dia mengalir ke sini. Lalu untuk kabel yang warna biru lurus putih ini, biru lurus putih itu dia berasal dari tombol starter bernilaikan negatif. Tombol starter di sini. Nih, tombol starter awalnya warna hitam, lalu keluar warna biru lurus putih. Ini bernilaikan negatif. Akan tetapi yang negatif ini dari tombol starter, dia itu sebelum ke sini dia turun ke bawah dulu, bos. Turun ke bawah dulu melalui relay. Di sini ada relay. Relay ini akan aktif ketika kontak di on, seperti itu. Lalu keluar lagi ke atas menuju ke bendik starter. Apabila si relay ini ada masalah, yang terjadi adalah arus massa dari tombol starter itu dia tidak bisa mengalir ke sini. Maka dari itu kita harus cari jalurnya terlebih dahulu, seperti itu. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Untuk dinamo starternya masih fungsi apa enggak, kita coba kontak on. Oh, masih muter untuk dinamo starternya. Lalu kita cek di bagian sini nih, di bagian biru lurus putih. Biru lurus putih ini sudah ada arus negatif, ya. Padahal ini belum saya pencet untuk tombolnya, seperti itu. Belum saya pencet untuk tombolnya, seperti itu. Lalu kita cek di bagian sini nih, di bagian yang positif kabel hijau lurus kuning, dia berasal dari switch rem. Coba kita switch remnya kita pencet sambil kita kontak on. Ya, ini nyala ya, ada arus. Lalu yang merah ini, adalah arus standby. Arus standby dari aki. Dia akan nyala baik kontak di on atau di off kan. Nah, ini jadi pertanyaan besar. Padahal ini sudah ada arusnya. Kalau kita rem, terus ini ada arusnya, standby-nya. Lalu di sini sudah ada arus massanya. Harusnya logikanya adalah ini harusnya bisa nyala, seperti itu. Harusnya ini bisa nyala loh, beneran. Harusnya bisa nyala. Coba kita cek ya. Coba kita cek. Kita jumper kabel langsung ke arus negatif. Jumper kabel lalu ke arus negatif. Jumper saja di sini. Kita jumper di sini. Kita kontak on, lalu kita rem.
Nah, ini saya rem ya teman-teman ya. Ini saya rem. Nah, ini berfungsi. Kenapa direm berfungsi? Karena negatifnya saya jumperkan ke bodi atau aki seperti itu. Nah, berarti pokok permasalahan di sini adalah ada sesuatu di kabel warna biru leres putih seperti itu. Kabel biru leres putih ini dia berasal dari tombol starter yang awalnya berwarna hitam, dia keluar berwarna biru leres putih. Akan tetapi dari tombol itu dia tidak langsung ke sini, melainkan menuju ke bawah dulu, menuju ke bawah sini teman-teman, menuju ke bawah melalui relay. Nah, kita harus tahu nih fungsi relay ini. Apakah relaynya masih berfungsi dengan benar atau emang si relaynya ini sudah bermasalah seperti itu. Kita bahas di bagian bawah sebelah sini. Kalau misalkan kalian istilahnya pengen ngecek relay yang berada di bagian sini, alangkah baiknya kalian potong kabel yang nanti dia menuju ke switch starter. Jadi ini yang menuju ke switch starter, ini yang menuju ke sini, biar nanti tidak terkecoh dengan jalur yang kurang bagus seperti itu. Oke, kita cek ya. Coba kita zoom dulu. Nah, perlu diketahui ya teman-teman ya, di relay ini ada kabel yang berwarna coklat gabung jadi satu sama biru leres hitam. Lalu di sini ada kabel biru leres kuning yang gabung sama kabel biru leres hijau. Lalu di sini ada kabel biru leres putih dan juga kabel biru leres putih juga sama. Kalau kabel yang berwarna biru leres putih ini dia berasal dari tombol starter, turun ke bawah, keluar, lalu dia menuju ke switch starter seperti itu sebagai negatifnya. Nah, terus di sini ada kabel coklat. Kabel coklat ini dia akan aktif ketika kontak dinyalakan. Ini nyalakan, kita matikan, mati seperti itu. Nah, lalu kita cek untuk yang sebelahnya. Yang namanya relay itu pasti ada positif sama negatif. Kalau positif sama negatif sudah ada, alhasil yang dua kabel ini ya, dua kabel ini biru leres putih sama biru leres putih dia nanti akan menyatu seperti itu. Oke, kita cek untuk mencari kabel massa. Oke, kita cek ya. Ini jepit buayanya sudah saya pindah ke bagian positif aki seperti itu. Oke, untuk kabel massanya di sini. Nah, ini massa nih, kita ya tempelkan ke yang kabel warna biru leres kuning. Massa, oke ya, ini kabel massa. Nah, kabel massa ini dia akan aktif ketika standar samping kita naikkan ke atas. Dia akan mati ketika standar samping kita turunkan ke bawah seperti itu. Nah, dengan posisi kontak di on. Kalau kontak di off, ini baik standar samping naik atau turun dia akan tetap bernilai kan negatif. Maksudnya itu ya negatif terus gitu, nyambung terus. Tapi kalau kita kontak on, dia akan nyala ketika standar samping kita naikkan ke atas. Ini ke atas, ini ke bawah seperti itu ya, paham ya? Berarti secara logika ini jalurnya sudah ada. Kalau kita kontak on pun di sini sudah ada bunyi kayak semacam setik seperti itu. Nah, tinggal arusnya itu sampai naik ke atas apa enggak, kan kayak gitu. Oke, kita cek lagi. Kita cek lagi seperti ini. Kita cek lagi ya. Ini dengan posisi standar samping naik ke atas. Coba kita kontak. Kita cari dulu. Ya, kita cari dulu. Nah, ini dengan posisi tombol starter dipencet. Ini tombol starter dipencet. Ini sudah saya pencet ya. Ini dia arusnya turun. Arusnya turun. Lalu keluarnya kabel yang ini nih.
ya. Ini nggak keluar arus masanya. Dengan kata lain, untuk relaynya ini dia bermasalah seperti itu. Nah, alternatifnya adalah kalau misalkan kalian tidak punya nih ya, tidak punya relay seperti ini, kalian bisa gunakan relay kaki 4 yang ya seperti ini, yang biasa kalian gunakan untuk klakson, untuk lampu seperti itu. Nah, kita off-kan dulu untuk kontaknya. Ini alternatif saja ya teman-teman ya, soalnya di sini juga barangnya langka. Oke, untuk yang kabel coklat ini positif. Kita baca dulu dari sinilah ya. 85 86 positif atau negatif. Kalau nanti kita colokkan lampunya nyala berarti udah betul. Untuk 30 sama 87 ini untuk arus penghubungnya seperti itu. Nah, di sini kan sudah ada nih. Ini warnanya agak kuning. Terus kalau yang ini agak emas seperti itu. 85 86 85 86. Oke, kita coba ambil yang positifnya. Coba kita ambil di 86. Lalu negatifnya di 85. Coba kita kontak. Apakah lampunya nyala? Nah, ini lampunya sudah nyala. Oke, berarti udah betul ya. Coba kita balik seperti apa. Kalau kita balik, apakah lampunya nyala? Ya. Relaynya aktif, tapi lampunya tidak nyala. Nah, tapi lebih bagusan aktif, lampunya nyala seperti itu. Oke, seperti ini ya. Lalu kita hubungkan kabel warna biru laras putih. Ya, sini kabel biru laras putih ini dicolokkan ke sekun yang berwarna keemasan. Ini keemasan, yang ini juga keemasan. Coba kita kontak. Nah, lalu kita cek apakah arus masanya keluar seperti itu kan. Arus masanya keluar nggak nih? Coba kita pencet tombol starternya. Nah, ini arus masanya sudah keluar teman-teman. Kalau sudah keluar, oke, coba kita langsung sambung ke kabel yang menuju ke relay. Kabel yang menuju ke relay. Apakah nanti switch starternya akan berfungsi atau tidak seperti itu? Oke, kita tempelkan seperti ini. Oke, kita cek yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita pencet remnya, kita pencet tombolnya. Nah, itu sudah ada tanda-tanda bahwa switch starternya itu dia sudah berfungsi. Crack. Nah, ini kemungkinan besar untuk baterainya rada down. Nanti kita cas seperti itu ya. Ini masih saya charger sekitar sudah 10 menitan lah ya. Kita coba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala. Kita coba cek lagi. Direm, pencet. Nah. Matikan, kita nyalakan lagi ya. Oke, ini untuk jalurnya sudah ketemu. Pokok permasalahan itu ada di bagian relay kaki 4-nya. Ini sudah gosong, sudah tidak berfungsi. Jadi untuk yang kabel biru laras putih yang dari tombol ketika dipencet itu dia tidak mengalir, bahasanya kayak gitu, tidak mengalir ke switch starternya. Alhasil
Walaupun switch starter ini sudah diganti sampai ratusan kali, ya nggak bakalan bisa berfungsi. Ibarat katanya kayak gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman ada yang kurang paham, bisa nanti tanya-tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga bermanfaat. Seperti itu.